Syekh Samsuddin Sumatrani itu mengatakan, engkau secara ta'in, secara kenyataan engkau adalah makhluk, tetapi engkau secara hakikat adalah Allah. Nyokenya makna yang kamu di Aceh, kita insan kamil mengatakan Muhammad itu Allahnya maksudnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajiyuka ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Yang Tuhan muliakan para jamaah, Bapak Ibu-ibu, ada Pak Ilyas, ada Pak Pi, ada guru kita Tengku Barmawi, dan para wali Nanggro, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mungkin malamnya penutupan zikir tanya ibu-ibu. Nanti kita sambung lagi setelah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang penting jauh lebih baik dari Ramadan yang kelewat ya. Jadi peningkatan ibadat itu puasa lebih baik dari puasa yang lalu, sembahyang tanyo donyo lebih baik dari sembahyang lalu. Nah itu nggak bisa diperoleh melainkan dengan peningkatan tauhid. Makanya Bapak-bapak, dalam kitab-kitab, khususnya kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau saya tidak salah ingat, berjudul Sirrul Asrar. Di sana dibahas perkara yang amat penting, salat pada syariat, puasa, salat ahli tarikat, salat ahli hakikat, haji begitu juga, puasa begitu juga, puasa ahli syariat, puasa ahli hakikat, tarikat, puasa ahli hakikat. Itu barang yang sangat penting dipahami. Sebahagian tanya itu jadi bahan lawak-lawak. Taunya lawak hakikat, ya lawak tarikat. Ya tanya mentang makam syariat, betamong kena. Jadi bahan-bahan ulok. Padahal itu mesti tak kajian supaya tanya meningkat ibadat sembahyang tanya kepada ibadat sembahyang yang jauh lebih bermanfaat. Makanya ada hadis sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi ternyata sembahyang tanya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar,
karena masih belum sampai kepada tahap-tahapnya. Ya. Termasuk apa? Taharah, taharah. Tanya selalu baca doa khususnya setelah berwudu, Ibu ya. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ya Allah orang yang mensucikan diri. Yang sucinya dalam kitab awal daripada kitab Sirus Salikin, juga kitab Ihya, itu dia terbagi kepada 4. Nah, taharah yang saya baca doanya terbagi kepada 4 tingkatan. Ada taharah tingkat dasar, itulah taharah yang lagi tanya baca lah kitab fikih, mano junub, berudu dan sebagainya, membersihkan anggota-anggota tubuh yang sunat dibersihkan. Nah, itu taharah tingkat dasar. Tabut fikih dia mafhumnya. Tabut kita bajuri, tabut kita i'anah. Kita baca kitab Sabilal Muhtadin. Model-modelnya supaya tanya paham taharah tingkat dasar. Taharah tingkat kedua hanya kamu mulai berat-berat juga. Bersih anggota 7 dari dosa-dosa. Yang anggota tubuh tanya, nah ibadat-ibadat baji, mayak apa, mata, telinga, kaki, yang nah ibadat baji. Juga mengandung dosa-dosa, dosa kaki, tangan dan sebagainya. Yang berhasil tanya mencapai bersih tingkat keduanya, berarti tanya akan mencapai 2 tingkatan taharah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, berarti tanya akan 2 mencapai martabat taharah. Jadi itulah makna an-nadhafatu minal iman. Jangan dipahami dengan sangat ringkas. Kebersihan setengah iman. Yang baru mentemui setengah iman dah pahami kajian oleh benda Pak Jali lih mano ka pegah panak min ayah kamu temui setengah iman. Kan? Mano sigote penuh je iman. Karena kebersihan setengah iman. Taharah tingkat ketiga, bersih daripada maksud bahaya yang dalam batin. Dalam Sirus Salikin, dalam Ihya 10 pokoknya. Kan? Di antara lain penyakit ria, penyakit ujub, penyakit pula tekabur, kan? Galak keduanya, gairah makan, galak pegah haba. Kita mau cik dalam atas 10 galak pegah haba. Nah, yang 10 pokok-pokok je baca dalam Sirus Salikin. Yang menarik tunggu, yang penting kita pahami, penyakit batinan han gadoh ngonjit tak baca kitab ni. Kalau kitab Sirus Salikin tak baca tu, punya hanjit tak baca bahasa Jawa, tak baca bahasa Indonesia terjemahan. Ji baru gadoh ke pegalam kitab Tanwir Qulub. Yang ke pegalam Tanwir Qulub. Penyakit batin itu tidak akan bisa bersih jika engkau tidak memiliki mursyid.
walaupun engkau jadi ahli ibadah besar, engkau berat urusannya penyakit batin. Dan beda pegah tingkat nomor leo, tingkat nomor 2 sulit. Makanya leh orang meninggal dunia pengalaman sama kita, dia hanya berhasil melakukan tingkat pertama. Jadi itu yang ketiga. Yang perlu ingat ada pengalaman Tanwir Qulub, kitab Syekh Amin Kurdi, kitab terkenal kan. Kamu nabi kitabnya 2 malam lah 3 minggu. Malam Rabu si malam. Kitabnya leboh ilmu akidah Ahlussunnah, fikih dan tasawuf. Tasawuf dibahas tentang juga tarikat Naqsyabandi. Amalan Rabu dengan Kubarmawi. Ya kan? La Rabu. Jamaah nacik. Nyo tengah bu lawek nyo. Bak fikih di pakon semayang loho leh Jumaat. Nyan tengah bu. Ya. Nyan detail lah penjelasan kita Tanwir Qulub. Fikih di tasawuf je tengah bu masalah wajib bermursyid walau dia ulama besar sekalipun. Walau dia ulama besar kan bintang ukuran besar di menjadi bintang ulama pada zaman beliau tetap wajib minta guru rohani. Lagi dilakukan oleh Imam Ghazali, oleh ulama-ulama lainnya. Termasuk Syekh Abdul Rauf Asingkili ya, yang bermursyid Mbak Syekh Ahmad Kusyashi. Padahal beliau kaji ke ulama. Jadi penyakit batin pengalaman Tanwir Qulub tidak bisa hilang kecuali Anda memiliki guru rohani. Gua tentek orang guru pulih sih. Karena mana kadang guru kapah tanya orang jelas. Kayak ayah. Karena kepegalan kitab Ittikhaf ya, Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin. Syarah Ihya. Sulit tak minta ulama yang sudah berpangkat mursyid. Ahli syariat, ahli hakikat tu hana mudah barang ni. Tapi dia selalu ada sepanjang zaman dan piro kiamat. Nyalun zaman dia ubud-ubud, dia mentang ubud badaya. Lu fikir kan mursyidnya, nak cakap pimpinan pesantren kaji ke mursyid. Oh, kaji aja ni. Memang harus warasatul anbiyanya, dia harus ahli syariat dan ahli hakikat. Nah, itu tidak mudah dicari orangnya. Juga kita ittihad. Dan mursyid lepas sulit cik gemita murid. Kebetulan kita apa pi? Mursyid lepas sulit pada mita. Dan mursyid lepas sulit cik gemita murid. Karena mudah cik minta murid yang satu iradah dengan gurunya, nah mudah kita minta murid-murid. Itu yang mudah-mudahan jadi murid Abuya yang baik. Kayak Pak Azali. Ya benar-benar jadi murid Abuya yang patuh betul ke Abuya. Jadi perlu latihan. Ialah kita qadhul himam juga. Patuhlah walau itu menyalahi dengan pandangan Anda. Maksudnya mana? Laulai tanya orang cocok ya. Wajib patih. Karena mana? Kata kita iqadul himam. Salah mursyid masih lebih baik daripada benar murid. Yang tarikat. Dan dunia tak sufi lah dunia
Tasawuf lagi ngaji. Salah guru lebih baik daripada benar murid. Ulai tanya sang cocokan guru tanya you. Ulai tanya, tapi anak betul ada guru. Yang kasus Nabi Khidir dengan Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa hanya salah Pak ketika kalian menentang atau bertanya, karena syariat Nabi Musa cekak anak emit sampai mati yang salah. Jadi pakon cekak anak emit. Ya, bari Khidir. Lalu tak ku tanya, hanya temayang. Kalau janji hanya temayang, yo kata temayang. Baiklah bapak-bapak, jadi kan sulit tak minta mursyid sulit tak minta murid. Nah kitab Syarah Hikam Ibnu Arabi, Hikam ini macam, nah yang dikarang oleh Abi Madian, ada yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, ini yang sangat terkenal. Ada Hikam Ibnu Arabi, dalam syarah di syarat jadi murid itu sadu mohon syarat jadi guru 20 bos apa syaratnya, mursyid 20 bos syarat, murid 20. Salah satu syarat guru harus berani. Abu Yasib syaratnya berani, bebeh keberanian, berani tak kita mau je sesuai nak. Asal melawan majelis ulama peje, perorangan peje, tak gantang. Dia nana tawar menawar dalam perjuangan. Kan? Kesuap Bandung. Tulis dia makalah gehantam le MPU, gehantam le MUI Medan, karena urusan berani. Murid syarat dia ke murid harus berani sebagai guru. Mak ina mentong kakak ke depan le yang syarat tu. Ya lu nana acaranya ayah kiba ya. Temakut mentong. Temakut Pak Ghazali, temakut ke Papi. Mentong terhijab alam, maka pengecut. Akhir je tanya munafik yang kau pengecut. Jadi Bandung orang betul ibadah walaupun salah. Hanya anak orang lagi kan. Orang yang paling anak yang get ngorata orangnya anak orang. Ya. Iba orang yang paling orang yang paling anak yang tahu orangnya. Yang get ngorata orangnya anak betul. Siapa kali nampak orang kan? Maksudnya dengan Nabi ke Abu Lahab pihak akrab mengonnya anak ke orang. Hati geduk dengan Abu Lahab bukan ke Nabi yang apa. Hati geduk dengan Nabi yang Abu Lahab mah nak jelas. Jadi kayaknya tempat yang geduk untuk meja kopi ya. Nah itu udah nak jelas. Jadi baik bapak-bapak kita mau makan taharah yang kelek bersih batin dari sifat tercela. Lepas payah yang harus tepukan dengki contoh dalam kitab Minhajul Abidin dengkinya penyakit bersyarikat mak ulama mengambil orang awam malim je dengki kau tentang kata semua bet ihya tufah badayah mahali menjelit-jelit tamat semua bet dengki nak tentang gadah anak baru gadah dengki dengan jalan tempuh jalan sufi nyan penyakit bersyarikatan ba orang awam nak ba ulama nak apalagi ba orang awam di napa domba dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali penyakit bersyarikat itu salah satu penyakit kueh. Walaupun seruban kau bemejanya orang tu, kau kau tentang ada kalau ada bak malim, malim sabok, ia sabok roh, akai jahat sabok roh tu, mengadah, gadah dengan malim, maka kepegali kitab Tanir Qulub wajib ada dokter, payah gadah, kan, yang kepet nyawa taharah yang berkait dengan makalah buk malama suci batin
dari memandang wujud selain Allah yang taharah tingkat tinggi ya. Taharah kepet bersih sirnya, rohnya, batinnya dari memandang wujud selain Allah. Maka ji tengku kan kepegah li tengku Syekh Sultan Arifin, gelarnya laginya dalam kitab Syairus Salikin, Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi. Orang nunggu bertauhid mantong tingkat akidah, mantong maksud orang ni asul gitu lah nyampapi tauhid mantong tingkat akidah orang ni masih berada dalam maksud. Kata Syekh Abdul Ghani dalam kitab Anwarul Ilahiyah yang salah lun syarih Matan Sanusi, ada di karang Matan Sanusi oleh Imam Sanusi atau Ummul Barahin lagi. Banyak sekali syarah kitabnya. Salah satu Anwar Uluhiyah. Yang salah lo ingat dan kitab Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi. Jadi mantong memandang wujud selain Allah. Maka ji pengalih ulama sufi, wujuduka zambun laka, wujudmu dosa bagimu. Tak pandang litanya nah yang ada yang lain selain Allah. Nya alamnya kon wujud roji, wujud Allah, tapi kon Allah. Kalimat wujud Allahnya kon Allah. Karena dia hanya wujud roh alam. Karena dia karya dari sang pencipta. Tidak ada qiyamuhu binafsi. Yang qiyamuhu binafsi itu satu, Allah saja. Lain qiyamuhu bighairi, qiyamuhu billah. Kan qiyamuhu binafsi, wujud alamnya kita yang pernah sabi wujud limpahan, kata Syekh Kuala dalam kitab Tambihul Masyi. Karena wujud roh ni maka hanya hakikat, melainkan hakikatnya Allah. Maka lahirlah istilah ya hakikat segala yang ada itu Allah. Secara ta'yin dia makhluk, secara kenyataan dia adalah makhluk. Lagi huruf, secara kenyataan dia huruf namanya, secara hakikat dia adalah tinta. Garam secara kenyataan butir-butir putih yang asin, tapi nyebab hakikat garam itu adalah air. Jadi dengan taharah yang kelih adalah yang tingkat keempat, suci batin daripada memandang wujud selain Allah. Ini tauhid hakiki ya. Kaji Syekh Samsuddin Sumatrani itu mengatakan engkau secara ta'yin, secara kenyataan engkau adalah makhluk, tetapi engkau secara hakikat adalah Allah. Nyoknya makna yang kamu di Aceh, kita insan kamil mengatakan Muhammad itu Allahnya, maksudnya hakikat wujud Muhammad bukan hanya Muhammad, mandum alam semestanya hakikat dia adalah Allah. Sumber ji di sana, asal muasalnya di sana. Maka kon wujud roh nyanya geken wahdatul wujud yang puncak tauhid. Maka dalam kitab Syairus Salikin, wahdatul wujud adalah puncak tauhid. Yang baru syaitan hawa nafsu maile dikuasai tadi. Yang punya makna apa-apa terbagi kepada 3 tingkatan: ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yakin.
Ilmu yakin dibuat contoh seperti kita mengetahui ada kota Mekah atau menonton ada Ka'bah di Mekah. Kita nggak pernah melihat, nggak pernah datang ke kota Mekah, tapi kita meyakini di Mekah itu ada Ka'bah. Itu ilmu yakin namanya. Sumberji adalah dalil. Nasyian anil burhan, bersumber dari dalil. Itu akidah. Dalil adanya Ka'bah di Mekah, kita lihat di HP, kita dengar dari orang pulang dari Mekah, kita dengar dari orang haji bahwa di Mekah nah Ka'bah itu dia namanya ilmu yakin. Dia ceritakan akidah tauhid tingkat dasar, akidah halus sunnah tentunya. Katanya kepegang akidah gila je. Akidah halus sunnah, akidah jabariyah, akidah mu'tazilah. Yang akidah bandu bang. Tanya apa pakai? Akidah halus sunnah wal jamaah ke jumhur. Kitab ji Kifayatul Awam, Tijan Darari yang tabut dah. Tapi tauhid menyamantang akidah dengan kebunan tauhid awam. Itu kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Nyok kita suruh salikin lagi yang kepeterang. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita maklum. Itu tauhid awam. Yang kedua ilmu yakin. Dia percaya adanya Allah berdasarkan dalil adanya alam semesta. Yang kedua ainul yakin, berarti menyotajak Mekah kata dong liku Ka'bah, ainyan kasyaf nanti terbuka, jadi terlihat oh ini dia Ka'bah. Kalau mah Ka'bah kepesar, tapi kalau Ka'bah mentang awak tawaf lemah cik Masjidil Haram lemah cik, itu ainul yakin. Itu disebut juga tauhid khawas, juga disebut tauhid muqarrabin, juga disebut tauhid kasyaf sebagai kitab Durun Nafis, juga disebut tauhid tasawuf. Jadi MPTT ya maknanya Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Kon akidah halus sunnah makna tauhidnya. Tasawuf kon akhlak maksudnya, tapi kasyaf. Hadir Allah dalam pandangan secara kasyaf. Makna kasyafnya terbuka batin. Lagi tanya orang kan harta udip wa harta ayah. Kaya ngon kaya ayah. Jadi lemah juga tanya orang batin tanya. Nyokon but lun, but yah lun. Hebat lun kon but lun, tapi but yah lun. Kasyaf tu lah terlihat. Jadi gadohlah perbuatan tanya, hilanglah sifat tanya. Yang ada adalah perbuatan ayah dan sifat ayah. Kasyaf. Tauhid tasawuf. Nan ku, inan ke pak, baru datang. Baru hilang penyakit batin. Nampak ini kamu lagi gadah. Ba'inul yakin. Datang rindu, datang mahabbah, zuhud, ikhlas. Inan teman. Tawakal, ridha, sabar. Inan teman. Bak tauhid asal. Ham teman yang kujumur ba'akidah halus sunnah. Kan. Cuman golom tu bak martabat wahdatul wujud kan, memang tahu wujud-wujud lain. Cuma wujud yang lain kan bersumber dari Allah. Tauhid muqarrabin. Tauhid siddiqin, itulah dia ainul haqqul yakin. Ba contoh orang di Ka'bah pun dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Maka hilanglah wujud selain Ka'bah. Ana lemah li selain Ka'bah, itu haqqul yakin. Ana lemah li wujud selain wujud Allah. Ya Allah. Yang alamnya tanya wujud alamnya. Cina ji.
cuman naji konaro ji menyatakan baji ada mahadi, tapi na karena ilmu kaji gebuh maujud bihi, ada dengan adanya Allah. Beda berhala mana karena tu kita berhala kafir dia karena mengingkari Al-Quran. Tapi wujud ji kan wujud hakiki, kan wujud hakiki itu hak yakin. Maka berkata karena wujud selain Allah. Imam Ghazali dia sebut malam Rabu baroje, malam Senin baroje, bak tauhidnya syakir adalah masykur. Syakir pun jumhur sempa'il yang bersyukur. Manusia tanya masykur semaf'ul, nya punana masyhur. Jumhur masykur yang disyukuri Allah. Syakir adalah masykur. Yang kata kitab Ihya, yang menyembah sabar makna yang menyembah adalah yang disembah. Karena wujud satu. Tapi tanya apa Allah? Makhluk buatan. Yang menjadi pesesat Imam Ghazalian ubud dah tanya. Kagawat dah lagu pada dalam Ihya. Syakir masykur. Mukhib mahbub, yang mencintai adalah yang dicintai. Dalam sang kamil Muhammad hakikat wujudnya adalah Allah. Kan disomprot abuya mansabuh Acehnya, ya kan? Kompak tak tema awaknya dalam semprotan, ya kan? Bersatu bandu. Ya abuya nak dengar apa ya? Mbahnya kerja keberhampat, saya tidak peduli. Jadi dalam Sirrus Salikin tauhid sufi, lagi dalam sang kami cik mak ibarat beda-beda. Lagi tayo buat nahu ku jumhur. Ya, punya berjarumiyah. Cok contoh bab fa'il si marfu. Ya berjarumiyah daraba zaitun contoh ji. Kita berkitab Kawakib la ilm contoh. Kita berkitab Ibnu Aqil kalau lain tema contoh ni. Tapi sabar itu mandum isim marfu. Hanya menanjid bandum wahdatul wujud. Ibarat ji yang insan kamil dengan Muhammad adalah Allah. Menyelang kitab Syekh Samsuddin Sumatrani Syawahidul Haq yang salah lun. Ya, engkau bak ta'yin adalah makhluk, bak hakikat engkau adalah Allah. Lam Ihya syakir adalah masykur, bak tauhid wujud wahdatul wujud. Jadi pegalang sabuh kitab dua lunang kitabnya pengarang ji bernama ujung ji Asyazili, ya pegalang kitabnya wahdatul wujud. Bila wahdatul wujud belum dipahami dengan baik, maka istilah-istilah tasawuf hana mufhum. Ya apa ya? Istilah-istilah tasawuf sebagai Karim Al-Jili Muhammad Allah. Kata cok kesimpulan Nabi Muhammad kaji ke Allah, maka lepas kacau surahan. Kan sehingga MPTT dituduh oleh seorang ulama Aceh saban dengan kaum Nasrani. Nasrani menuhankan Isa, MPTT menuhankan Muhammad. Padahal yang tulis Muhammad Allahnya kan Abuya. Kita yang sang kami Abuya bak pegah betul kan? Nya hakikat lah. Maka berhampat sebelum saya mengangkat ajaran ini, ulama-ulama mau berteman. Tapi setelah saya mengangkat ajaran ini, saya dibenci dan dituduh menyesatkan orang awam. Lun kadua pelutun kalau sedot majelisnya, mesti roh kalau orang sesat. Yang anak payah semayang li, ya kan? anak puasa li bulan Ramadan. Tengku Ali Akbar nak tahun kalau li tengku jumhur. Anak semayang li. Selama gabung nak tinggal anak. Apa kaya? Anak urus saya pai. Mantau semayang ku Ali Akbar.
selama lah MPDT mentang. Ni tuduh oleh awaknya. Lon kai benci, kai bi khutbah le ba masjidnya, ba masjid je. Ba masjidnya hana cik le oleh karenanya. Ba masjidnya. Dia raya ya. Olehnya kan hana tupu je, sangnya bahnya je cik tapi. Kan tapi hana apa kana malam Senin. Cuma kelemahan macam hana sedekah. Ada masalah anda apa lain. Begitulah lebih kurang ya. Jadi gara-gara bergabung dengan tauhid tasawuf. Kaya badali. Dihaya ni. Bagi mak MPDT makin ramai orang benci, makin ramai orang galak. Makanya jamaah tanya di Ternate, di Gorontalo, ramai ribuan ya, di Makassar, di Sumatera Barat. Nya oleh Raya tanya jauh Padang, jauh Jambi loh. Kalau Jakarta, gede sampai Surabaya. Wali Akbar rencana aja. Untung hanya terpilih pada PRK. Hanya terpilih kalau di meja. Nak jadi terpilih kali. Anak putusan loh. Anak putusan. Oh ya. Jadi itulah buat Allah. Jadi mentong sayang ya. Takutnya terpilih bantah bel kangon dasi kau Jakarta gitu. Kau kahana katip leh. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah sayangnya. Maka begali abuya awak calek menyohana terpilih, baca alhamdulillah satu kali, menyohana terpilih baca 10 kali. Kuali pedunga 10. Bagus, luar biasa nasihat abuya. Tapi dia tetap dalam partai PAS. Tapi kompas awaknya pas nur ya. Partai aliran sufi. Itu majelis pengkajian nyo dapil luar tau. Dapil. Caleg ji ya kan nyo menang terpilih anggota surga. Nyo menang. Anggota apa? Bang Adri kamu cik insyaallah. Anggotanya sih partai PAS-nyo, partai aliran sufi tabuya bangunnya, partai politik kita mau mendungan, Demokrat je, PLH je, PDI dan PP, ya kan? Partai nasional je, Parlok juga boleh, bebas. Bagi caleg lain PDT kan macam model partai. Nah partai Hanagap, nah partai Gap. Hanagap, ada enggak partai. Jadi tanya mudah-mudahan aku baik tercapai kita tanya buat-buatnya. Maka perlu suluk, yang bulan Ramadannya ya suluk. Tapi balik dalam puasanya, suluk. Karena awak suluk, lagi doa. Gunung hakikat yang manyang tak nepeik kamu. Sakenan awak suluk. Makna ji kan nepeik kamu ya Allah bak makam tak sufi bekna li wujud selain Allah. Apa yang lucu kan awak suluk bila tu lawan cik majlisnya. Mak yang laki apa? Yang itu sesat apa? Yang kenyang. Baru sebulan suluk kaji ke munafis. Lah tu hana suluk kaji ke mursyid. Kan kacau dah. Yang nak lu Aceh le boleh. Di Aceh hana lagi. Baik demikian tanya kita sambung kembali pengajian setelah puasa nanti ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tina mahabbataka ma'rifatak. Allahumma hab lana haqiqatal imani bika hatta la nakhafu ghairaka wa la narju ghairaka wa la nuhibbu ghairaka wa la na'budu syai'an siwaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi